Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pergumulan Beda tapi prosesnya sama. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, ia pasti diproses. Pasti ada pergumulan di setiap masa untuk membentuk manusia batiniahnya, dan itu sesuai levelnya. Kalau baru ada orang yang membuang muka, itu level rendah. Yang lebih tinggi, ada orang yang membuang ludah. Dan yang paling tinggi kalau sampai diludahi. Dalam hal ini kita harus bisa menyelesaikan agar kita memiliki karakter ilahi yang permanen. Jadi ketika kita berkata, "Bapa, aku minta hati yang mengasihimu," kita akan dikejar untuk digarap. Kalau kita bertanya, "Bapak, mengapa aku mengalami ini?" Maka Bapa akan menjawab, "Kamu yang minta, anakku." Di sini kita pasti mengalami proses jatuh bangun, sampai akhirnya kita menyerah dan berjanji kepada Tuhan untuk hidup kudus. Kalau kenyataannya kita masih berbuat salah, kita minta ampun. Tapi yang jelas kita tidak memiliki niat sama sekali untuk berbuat salah. Tuhan pasti melihat dan menilai orang yang sungguh mengasihinya. Namun jangan kaget jika ada orang yang menilai kita sombong. Kita tidak usah berdebat, sebab mereka tidak akan mengerti, karena mereka belum selesai dengan dirinya. Sebab itu, mari kita periksa hidup kita, pergaulan hidup, hubungan dengan orang di sekitar kita. Ternyata kita masih banyak cacatnya. Apakah itu kesombongan terselubung, ketidaktulusan, dan sikap-sikap lain yang kita anggap sepele. Tapi kalau kita belajar untuk benar-benar hidup kudus, kita akan melihat kesalahan-kesalahan sepele itu. Ketika ada rangsang berbuat dosa, kita lalu ingat bahwa kita sudah berjanji tidak berbuat dosa. Maka kita akan menjadi lebih kuat. Kita tidak perlu peduli apa kata orang tentang kita. Kita akan lebih merindukan ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, di mana di sana semua keadaan kita akan dibuka dan akan jelas nyata siapa kita masing-masing. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Artinya, manusia harus diubah sesuai rancangan Allah semula, di mana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Namun pada umumnya orang berpikir dengan kematian Yesus di kayu salib, persoalan dosa sudah selesai. Padahal proses perubahan
yang harus terjadi dalam kehidupan setiap individu itu belum selesai. Maka setelah bangkit, Tuhan Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku," yang artinya jadikan semua orang untuk bisa kembali ke rancangan semula, yaitu menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi, surga yang mulia hanya akan dimasuki, didiami oleh orang-orang yang sudah mulia. Orang yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Ibrani 5 ayat 7-9 menuliskan, walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dikatakan, karena kesalehannya ia dibangkitkan. Saleh itu suci. Berarti setelah Yesus bisa meraih kemuliaan, ia dibangkitkan. Kalau Yesus tidak taat sampai mati, tidak bisa dibangkitkan. Tidak mulia, tidak mungkin dibangkitkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia didengar. Jadi, bukan mentang-mentang dia anak Allah, lalu Allah membangkitkannya. Itu di luar tatanan Allah. Tuhan Yesus harus melalui setiap penderitaannya. Kalau Tuhan Yesus tidak meraih kemuliaan dan dibangkitkan, betapa rusaknya surga. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka ia berkata, sudah selesai. Dia menang. Maka di setiap surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu selalu ada kalimat, kamu harus menang seperti aku menang. Pertanyaannya, apakah kita sudah menang? Kemenangan kita ditentukan dengan apakah kita telah meraih kemuliaan Allah yang hilang atau kurang dalam diri kita itu atau belum. Setiap individu mesti menggumuli dirinya sendiri. Masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda, tapi prosesnya pasti sama. Yang membedakan kita adalah yang satu sudah mengalami, yang lain belum. Hidup kita menjadi menarik sekali. Harta dunia menjadi tidak berarti. Kedudukan, kehormatan menjadi tidak berarti. Sebab persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi ternyata itu berkat abadi yang Tuhan berikan kepada kita. Makin hari kita makin bersinar. Allah tersenyum melihat kita. Jadi mari kita berkemas-kemas dengan menemukan kemuliaan yang hilang ini. Amin. Tuhan memberkati.